Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah azani wa jazakumullah. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita bisa menghadiri taklim ini, mudah-mudahan ini bisa mempermudah langkah kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Fikih Muyassar. Dan kita masih di kitab zakat, masih membahas tentang kitab zakat. Dan untuk pertemuan di malam hari ini kita masuk pembahasan ala man tajibu zakatu, orang yang wajib zakat, atau syurutu wujubiha, syarat-syarat wajibnya zakat. Dijelaskan dalam kitab ini, tajibu zakatu ala man tawafarat fihi asyurutul atiyah. Zakat itu wajib bagi orang yang terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Awalan yang pertama al-islamu. Jadi orang yang wajib untuk membayar zakat, di antara syaratnya adalah dia harus beragama Islam. Fala tajibu zakatu alal kafiri. Tidak ada kewajiban membayar zakat bagi orang kafir, yaitu orang-orang di luar Islam. Li'annaha ibadatun maliyatun yataqarrabu biha al-muslimu ilallahi. Karena zakat itu adalah suatu ibadah maliyah, ibadah yang menggunakan harta, yang bisa mendekatkan seorang muslim kepada Allah Azza wa Jal. Wal kafiru la tuqbalu minhul ibadah. Adapun orang kafir tidak diterima ibadah darinya hatta yadkhula fil islami, sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma mana'ahum antuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Surat Taubat ayat 54, yang artinya wa ma mana'ahum, dan tidak ada yang mencegah mereka, antuqbala minhum nafaqatuhum, untuk diterima dari mereka nafkah mereka, illa annahum kafaru billah wa birasulih, kecuali mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang mencegah terterimanya sedekah, zakat, nafkah, yang membuat tidak diterima adalah kekafiran mereka. Fa idza kanat la tuqbalu minhum, maka ketika tidak diterima dari mereka, fala faidata fi ilzamihim biha, maka tidak ada faedah ketika mereka tetap membayar zakat. Jadi orang-orang kafir itu tidak ada kewajiban membayar zakat. Seandainya mereka tetap membayar zakat, kemudian mereka infak, kemudian mereka sedekah, la faidata fiha, tidak ada faedah, tidak ada pahalanya. Karena terkadang kita lihat
para miliarder dari orang-orang kafir, itu kan mereka gemar untuk menyumbang, kemudian mereka mendirikan yayasan sosial, kemudian menyumbang orang yang kena penyakit jantung, paru-paru, dan seterusnya. Tapi la faidata fiha, tidak ada faedah amalan mereka, tidak ada pahalanya. Wali mafhumi qauli Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhihi faridatus shadaqah allati farradhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Ini adalah kewajiban sedekah, yaitu zakat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah fardukan, telah wajibkan bagi orang-orang muslim. Jadi zakat itu adalah suatu kewajiban yang Rasulullah wajibkan untuk orang-orang muslim. Lakinnahu ma'adzalika muhasabun 'alaiha, akan tetapi sebenarnya muhasabun 'alaiha, orang-orang kafir itu tetap akan dihisab. Li'annahu mukhatabun, karena mereka itu adalah orang-orang yang diajak bicara, dikenai syariat juga, li furu'is syariah ala sahih, terhadap cabang-cabang syariah berdasarkan pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Ya, di antaranya adalah sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Mudaththir, masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami, orang-orang kafir menjawab, kami tidak melaksanakan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami suka bergaul dengan orang-orang yang berbicara dengan perbicaraan yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami itu mendustakan adanya hari kiamat. Ini adalah penyebab mereka itu dimasukkan ke dalam neraka saqar. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seandainya orang-orang kafir ini melakukan sholat, kemudian melakukan puasa, kemudian bayar zakat, la faedah, tidak ada faedahnya, tidak ada pahalanya. Tetapi seandainya mereka tidak melakukan, maka mereka akan mendapatkan tambahan dosa. Mereka akan mendapatkan tambahan dosa. Jadi misalnya ada orang kafir, mereka sholat 0. Tapi kalau mereka enggak sholat, minus 5 misalnya. Kemudian mereka bayar zakat, pahalanya 0. Tapi kalau mereka tidak bayar zakat, minus 5. Mereka puasa 0 pahalanya, tapi kalau mereka enggak puasa minus 5. Ini adalah dijelaskan para ulama tentang kenapa orang kafir itu bisa masuk ke dalam neraka, kemudian neraka itu bertingkat-tingkat, lebih bawah. Kenapa? Karena mereka itu banyak tidak melakukan amal kebaikan. Tapi kalau melakukan amal kebaikan 0 pahalanya, tidak mendapatkan pahala. Bisa dipahami nggih ini ya? Ya. Itu dijelaskan oleh para ulama tentang hal itu. Dalilnya adalah surat Mudaththir ayat 42 sampai beberapa ayat setelahnya. Ya, 42 sampai 46 sekitar itu. Nah, ini adalah syarat pertama. Orang membayar zakat. Pertama dia harus Islam. Enggak Islam mardudun, maka akan ditolak. Ats-tsani yang kedua al-hurriyah. Hurriyah itu dia merdeka. Fala tajibu zakatu 'alal abdi wal mukatab. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang budak. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang budak. Maka kita tidak ada kewajiban zakat kalau kita sebagai budak. Ya, atau mukatab. Mukatab itu budak yang pengen membebaskan dirinya dari status sebagai budak. Jadi dia nyicil kepada tuannya. Kalau dikasih uang dari tuannya dibayarkan untuk nyicil.
dibayarkan untuk nyicil dan seterusnya. Itu namanya mukatab. Dan untuk sekarang ini memang belum ada perbudakan. Tapi apakah perbudakan terhapus? Enggak, akan ada kalau nanti ada peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kemudian kaum muslimin menang, kemudian akan mendapatkan fai atau ghanimah, rampasan perang, dan di antara rampasan perang itu adalah orang. Jadi tidak hanya harta saja, orang itu kan jadi tawanan perang, rampasan perang, dan itu adalah budak, dan itu disebut sebagai ghanimah, nanti bisa dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Semisal budaknya atau tawan perang ada 100, nanti dibagi, ini yang mendapat budak ini. Dan budak juga ada wanitanya, karena terkadang wanita juga ada yang ikut perang. Anak-anak juga bisa menjadi budak. Jadi tawanan perang itu adalah budak, dan budak itu juga bisa dimerdekakan oleh tuannya. Ini. Li'annal abda la yamliku syai'an. Karena seorang budak itu tidak memiliki apa-apa. Wal mukatab milkuhu dhaifun. Dan mukatab tadi apa? Budak yang ingin membebaskan diri dia. Wa annal abda, jadi mukatab kepemilikannya itu adalah dhaif, lemah. Wa annal abda wa ma fi yadi milkun li sayyidihi. Dan bahwasanya budak dan apa yang ada pada dirinya itu adalah milik tuannya, fatajibu zakatuhu alaihi, maka yang wajib zakat itu bukan budaknya tapi adalah tuannya. Tuannya itu wajib untuk membayar zakat. Ini adalah yang nomor 2, merdeka. Harus orang merdeka. Kemudian yang nomor 3, milku nisab milkan taman mustaqorron. Memiliki nisab. Nisab itu kadar minimal dia harus mengeluarkan zakat. Kadar minimal dari benda-benda yang harus dizakatkan. Wa kaunu fadilan anil hajati daruriyah allati lagina lil mar'i anha. Dan kepemilikan nisab ini adalah harta yang berlebih dari hajat yang mendesak, hajat yang daruri, yang seseorang itu sudah tidak membutuhkan lagi, seperti yang dimakan, seperti yang dipakai, yaitu pakaian atau tempat tinggal. Itu adalah barang-barang daruri yang dimiliki manusia. Kemudian yang zakatnya adalah setelah itu. Jadi bukan barang-barang yang primer seperti ini. Li'anna zakata tajibu muwasatunil fuqara. Karena zakat itu wajib diadakan karena untuk muwasah, yaitu untuk menghibur orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sebagaimana di beberapa pertemuan yang lalu kita singgung, orang fakir, miskin itu kalau dikasih 50.000 ya seneng daripada nggak ada yang ngasih. Kasih 100.000 dari zakat ya seneng daripada nggak ada yang ngasih. 200.000 ya seneng. Tapi kalau dikasih 12 juta misalnya, itu akan lebih senang bagi diri dia. Karena apa? Minus kebutuhan dia per bulan misalnya 1 juta. Berarti dikali setahun, kali 12 berarti minusnya 12 juta dan dia berhak untuk mendapatkan 12 juta. Lumayan kalau 12 juta. Kalau 50.000, 100.000 apalagi baginya di lapangan, kemudian pakai amplop, kemudian yang ngantre sampai ribuan orang sampai pingsan masuk rumah sakit dan seterusnya untuk mendapatkan hanya berapa? 100.000 itu. Ya, 100.000 itu. Fawajaba ayuk tabara milkul nisabil ladzi yaslubi al-ghina al-mu'tabar. Dan wajib dianggap kepemilikan dari nisab tadi yang ada itu dengan kecukupan yang teranggap juga. Ya, liqaulihi ta'ala, liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, laisa fi maduna khamsati ausak sedekah. Tidak ada sedekahnya. Tidak ada sedekahnya panenan yang jumlahnya itu lebih kurang dari 5 wasak. Tidak ada zakatnya panenan dari biji-bijian, buah-buahan di bawah 5 wasak. Jadi 1 wasak itu 60 sok.
Satu sok itu berapa? Satu sok itu berapa? 4 mud. Satu mud itu berapa? Segini. Ya segini orang yang normal, bukan yang jarinya pendek-pendek, enggak. Yang panjang-panjang jarinya. Normal tangan. Normal tangan. Itu kalau di kilo, yaitu seperti ketika kita bayar zakat fitr. Dan beda-beda orang zakat fitr, ada yang meyakini 2,4 kilo, ada ya. Ada yang 2,5, ada yang 2,6, 2,7, ada yang 3 kilo misalnya. Kalau antum berapa kilo? Nyari yang 2,4 ya? Ya misalnya anggap 3 kilo misalnya. Berarti satu wasak itu 3 kilo kali 60, berarti 180 kilo. Dikali 5, berarti berapa? Guru matematika? 900 kilo. 1 ton kurang 1 kintal. Itu baru ada zakatnya. Tapi kalau panenan itu di bawah 900 kilo, kalau kita hitung satu soknya 3 kilo, tapi kalau 2,5 kilo ya beda lagi. Menjadi berapa? 750 kilo. Kayaknya, hitung Mas Wisnu. Itu. Ya, tidak ada zakatnya. Walaysa fi maduna khamsati dzudin sedekah, dan tidak ada di bawah 5 ekor unta. Itu juga tidak ada zakatnya. Jadi unta itu ada zakatnya kalau 5 ke atas. Kalau 4, 3 itu tidak ada zakatnya. Walaysa fi maduna khamsi awakin sedekah, dan tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya yang kurang dari 5 ukiyah. 1 ukiyah itu adalah 40 dirham. Berarti kalau 5 ukiyah berapa? 200 dirham. 200 dirham itu sekitar 595 gram perak. Ya, ukiyah itu adalah ukuran perak. Ukuran perak. Jadi kalau punya perak di bawah 595 gram itu belum ada zakatnya. Zakatnya adalah ketika 595 gram itu baru ada zakatnya. Maka disebutkan di atas tadi adalah bayar zakat yang muktabar, yang dianggap ketika nisabnya itu muktabar. Nisabnya juga dianggap. Tadi hitungannya seperti itu. Nanti ada perincian tersendiri. Jadi yang nomor 3 di sini adalah sampai nisab. Sampai nisab. Ar-rabi' yang keempat wajibnya zakat adalah hawalanil haul alal mal. Sampai haul. Haul. Apa jadi maksud dengan haul? Haul adalah ayyamurra alan nisabi fi hauzati malikihi 12 syahron komarian. Adalah telah berlalu nisabnya tadi telah berlalu di penguasaan pemiliknya selama 12 bulan komariah, bukan samsiah. Komariah berarti bulan apa? Hijriah, bukan samsiah. Ya, bulan hijriah ini. Jadi ini yang dimaksud dengan 1 haul itu pakai bulan komariah, bukan bulan samsiah. Berarti hitungannya yang hijriah. 1 tahun hijriah. Bedanya berapa hari? Sekitar berapa? 10-an hari. Ya, 10-an hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la zakata fi malin hatta yahula alail haul. Tidak ada zakat pada suatu harta yang tidak ada zakat pada satu harta sampai mencapai haulnya, mencapai 1 tahun komariah. Dan itu tidak berkurang. Jadi misalnya kita punya emas. Jadi kalau gampangnya zakatnya emas itu adalah berapa kemarin? Kalau langsung digramkan itu 85 gram, 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram. Kita punya emas ya 85 gram, kalau antum malah 85 kilo gitu ya. Mas Eko, Mas Joko, Mas Agus itu kan kilonan. Jadi 85 gram di bulan Muharram misalnya. Kemudian sampai Muharram lagi
sampai awal Muharram lagi, kok tidak berkurang, malah mungkin bertambah, maka dibayar zakatnya. Ya, sekarang 85, semisal Muharram awal 85 gram. Kemudian di Muharram berikutnya jadi 100 gram misalnya. Yang dibayar berapa? Yang 8 dari 85 atau dari 100? Hah? Dijelaskan adalah di akhirnya yang 100 seperti zakat tijarah, zakat perdagangan. Jadi 100 itu diambil 2,5%-nya. Berarti dibayar 2,5 gram. 2,5 gram. Kalau emas itu harganya 1 juta misalnya, 1 juta per gramnya, berarti dikeluarkan 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi kalau sebelum Muharram sudah turun emasnya jadi 80 gram misalnya, wah ini mau Muharram. Sebelum Muharram itu apa? Zulhijjah ya? Ya, ini benar Zulhijjah. Zulhijjah, wah ini besok Muharram, jual dulu 5 gram misalnya. Ya, dijual 5 gram. Kemudian Muharram jadi 80, berarti tidak ada zakatnya. Dan dia tidak salah. Dengan punya khiyal tipu daya seperti itu enggak ada masalah, boleh. Tapi dia tidak bisa mensucikan hartanya. Ya, apakah kita yakin harta kita menjadi 100% halal? Terutama yang pedagang. Pedagang itu sulit. 100% halal itu sulit. Konangan. Sulit. Kemudian kalau guru, apakah 100% halal misalnya? Ya belum tentu. Ya masuknya semisal jam 7 pulang jam 12, dia masuknya jam 8 pulang jam 11 misalnya. Berarti dia mencuri waktu. Yaitu kan mengurangi kehalalan dari mukafah atau gaji, dia makanya ada zakatnya tadi untuk mensucikan diri, mensucikan harta kita. Terus enggak apa-apalah engko dibayar zakatnya ben dadi suci gitu ya. Nah, sekalian, jadi ini adalah tentang masalah haul. Wa hadza syartu khasun bi bahimatil an'am wa naqdaini wa urudi tijarah. Dan syarat ini khusus untuk hewan ternak. Yang haul ada 1 tahun komariahnya ini adalah khusus hewan ternak. Wa naqdain 2 alat tukar yaitu emas perak. Wa urudi tijarah dan barang-barang dagangan. Amma zuru' wa thimar. Adapun untuk tanam-tanaman dan buah-buahan, wal ma'adin war rikas, kemudian bahan tambang dan barang temuan, harta karun, fala yustaratu la al haul. Tidak pakai haul, tidak pakai setahun. Jadi panen biji-bijian atau buah-buahan misalnya, kemudian ditunggu dulu haulnya sudah sampai nisab, ya, sampai nisab panenannya 1 ton, berarti kan sudah wajib zakat. Kemudian nunggu dulu haulnya 1 tahun, kadang bosok, ya itu enggak seperti itu. Kemudian yang lain ya, seperti buah-buahan, kemudian biji-bijian, kemudian tadi temuan, tambang dan sebagainya itu tidak harus 1 tahun. Liqouli ta'ala wa atu haqqo yauma hasadi. Tunaikan haknya, bayarkan dari zakatnya pada hari dipanennya. Jadi untuk tanam-tanaman atau buah-buahan, biji-bijian tadi ketika panen langsung dikeluarkan. Kemudian nemu dari harta karun itu juga langsung dikeluarkan. Yauma hasadih ketika dipanen. Berarti kalau harta karun ketika nemu itu langsung ditunaikan. Apakah semua panen buah itu ada zakatnya? Kalau panen mangga ada zakatnya enggak? Panen 2 ton misalnya mangga, ada zakatnya enggak? Kenapa enggak ada zakatnya? Karena tidak bisa disimpan, bosok. Ya. Kalau padi ada zakatnya enggak? Ada, karena bisa disimpan. Jagung ya bisa disimpan. Singkong jadi keripik. jadi itu termasuk bukan ada. Tapi kalau mau sedekah ya silahkan. Tapi tidak ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Wali anal ma'adin warikas malun mustafadun minal ardi
Karena barang tambang dan barang temuan harta karun itu adalah harta yang diambil dari tanah. Fala yu'tabaru fi wujubi zakatihi haul, maka tidak ada haul baginya, kazuru wat thimar. Begitu juga dengan tanam-tanaman dan buah-buahan. Nah, ini ada beberapa syarat tadi ya, syarat wajibnya zakat. Jadi kita ulangi, pertama apa tadi? Islam, kemudian merdeka, kemudian nisab, kemudian haul. Nisab itu kadar minimal ya. Kemudian kalau haul itu adalah 1 tahun. Berikutnya fi aqsamiha, macam-macamnya az-zakatu qismani. Zakat itu ada 2 macam. Zakatul amwal wa hiya allati tata'allaqu bil mal. Zakat harta yang terkait dengan mal. Zakatul abdan, zakat badan, wa hiya allati tata'allaqu bil badan, wa zakatul fitr adalah yang terkait dengan badan, yaitu zakat fitr atau zakat fitrah yang biasa kita lakukan. Jadi zakat yang harus kita keluarkan, yang wajib kita keluarkan 2, zakat mal dan zakat fitrah. Ya, zakat mal, zakat fitrah. Kemudian zakatud dain, zakat hutang. Zakat orang yang berhutang. Jadi kalau kita hutang itu ada zakatnya apa enggak? Karena kan terkadang orang itu untuk usaha dia itu kan kalau dari hasil nabung sedikit-sedikit dari usahanya suwe ya, lama. Kemudian pengen instan, pinjam dulu. Ya, misalnya pinjam dulu berapa? 1M misalnya, atau 500 juta misalnya, langsung pinjam. Tapi pinjam yang syar'i, yang tidak ada ribanya ya. Pinjam 500 juta misalnya, pinjaman yang syar'i, tidak riba, biar berkah dari apa yang menjadi usaha kita. Kemudian ini jadi barang dagangan ya. Nah, seperti ini ada zakatnya. Kita lihat di sini. Adaini idza kana 'alal mu'sir fa inna sahibadaini yuzaki idza qabadahu li'amin wahidin fi sanatin qabadahu. Jadi hutang bagi orang yang susah untuk membayar, karena kalau kita hutang kemudian diputar untuk usaha, kadang kita termasuk orang yang diberi kemudahan, lancar usahanya. Tapi kadang juga seret. Ya, nah bagi orang yang seret ini kesusahan untuk memutarkan usahanya, maka dia tetap membayar zakatnya. Li'amin wahidin, untuk 1 tahun saja, minimal sekali saja. Minimal sekali saja untuk membayar zakat dia. Wa in kana ala mali'in qadirin fa innahu zaki likulli amin. Adapun untuk orang yang punya keluasan, orang yang mampu membayar zakat, likulli amin. Li'annahu fi hukmil mawjud indahu. Maka dia bayarkan setiap tahun. Walaupun itu adalah barang hutangan, itu kan bukan harta kita asalnya, tapi ketika setelah dihutang menjadi milik kita, tapi kita ada kewajiban untuk menyicil, maka itu dianggap sebagai barang kita, walaupun asalnya adalah hutang. Maka ini ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Dihitung dari misalnya kita pinjam 500 juta tadi, dihitung kemudian setahun jadi 600 juta. Dari 600 juta maka diambil 2,5%-nya. Kemudian jadi 1M misal, diambil 2,5%-nya. Berapa? 2,5% dari 1M. Ratau duit semono. Ya, 25 juta. Ya, 25 juta. Keluarkan. Ya, dikasihkan 50-an ribu atau 20-an ribu. Ya, kita pilih, keluarkan itu kita pilih. Ya, kita pilih dari saudara-saudara kita dulu yang kurang mampu. Ngasihnya juga jangan ratusan ribu, yang enggak banyak, biar bisa mengurangi kemiskinan dia, kefakiran dia. Dia usahanya misalnya kok seret, misalnya jualan misalnya agak seret, dah kasih untuk zakat dia biar tambah apa? Tambah maju dan seterusnya. Jadi tidak 100, 200, 50 ribu itu enggak, tapi kasih yang lumayan banyak. Ya, dari 25 juta kalau dikasihkan ke 5 orang,
masing-masing bisa dapat 5 juta, kita prioritaskan dari keluarga kita sendiri. Kalau itu harta milik istri kita misalnya, awake dhewe ra patek duwe. Sing sugih usahanya adalah istri kita misalnya. Berarti istri kita ngasih zakat ke kita boleh enggak? Boleh. Wong sing lanang melas kok. Ya, tampangnya wis mesake. Kasihkan ke suaminya enggak ada masalah, walaupun nanti baliknya ke anak-anak mereka. Atau kasih ke orang-orang yang menjadi di luar tanggung jawab dia. Kalau orang itu masih di bawah tanggung jawab kita, maka dihindari seperti dikasihkan ke anak kita, istri kita, orang tua kita itu enggak. Ya, tapi di luar itu kakak kita, adik kita itu diperbolehkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adzan tadi ya. Adzan pondok ya. Nah, jadi ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Dapat sedikit, enggak ada masalah, insyaallah nanti sedikit-sedikit, yang penting sesuai ya Pak ya. Sidik-sidik. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan untuk detail tentang masalah al-babu tsani zakatul dzahab wal fiddah. Bagaimana zakat emas, zakat perak. Ya, berapa kadarnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup kalau ada yang bertanya. Nah, jadi ini yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah kekurangan dari saya pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.